bisa 600 juta. Artinya satu are 10 kali 10 sudah tidak nyanda untuk bikin rumah rakyat. Itu hanya mungkin kalau ada konsolidasi lahan. Ya, daerah yang kumuh atau numpuk, orangnya mau dibangunkan vertikal, nanti sisa tanahnya itu bisa diambil oleh swasta, oleh pemerintah, baru dia memadai. Nah, tadi ada ide bagaimana kalau di daerah strategis yang sudah ada jalannya, sudah ada airnya, ya, atau air karena air tanah mungkin di sini masih ready, ya, sesuai dengan regulasi lokal tentunya, sudah ada listriknya. Bagaimana kalau ada pengusaha yang memberikan tanahnya supaya harga tanah tidak lagi jadi perhitungan, karena harga tanah itu kalau rumah tapak itu bisa 40-50% daripada harga rumah. Itu yang menyebabkannya menjadi tidak layak bagi rakyat. Kalau tanahnya digratiskan, artinya harga rumahnya itu tinggal 50%. Dan tadi saya ceritakan kepada Ibu bahwa sekarang ini ada banyak teknologi baru, termasuk salah satu teknologi yang diproduksi oleh Semen Indonesia Group, SIG, itu pakai interlock. Rumah tipe 36 itu bisa 48 juta. Dan itu kuat sekali, jaminannya 100 tahun. Ada SIG di sini nggak? Nggak ada semen, semen Gresik nggak ada. Semen Indonesia nggak ada. Itu interlock. Saya udah lihat barangnya, saya udah lihat rumah yang dibuat luar biasa. Ada lagi yang dari logam, dari baja ringan. Itu sekitar tipe 36-nya itu 60 juta, Bapak Ibu sekalian. Artinya kalau tanahnya sudah gratis, harga rumahnya akan rendah. Sehingga kalau harga itu rumah itu sudah rendah, di hilir bank, ada bank ya dari sini ya, ada BTN nggak? BTN nggak datang, BTN ada BTN. Saya komisaris BTN, soalnya jadi saya boleh ngabsen ini. Jadi bank kalau harga rumahnya sudah 50% karena harga tanahnya sudah tidak dihitung, masuk ke dalam skema umum pun masih oke. Apalagi kalau ini ceritanya kan swasta yang memberikan tanah, jadi pemerintah belum terlibat, sehingga di hilir pemerintah bisa terlibat memberikan subsidi kredit semacam FLPP, sehingga menjadi mungkin dan layaklah harga rumah dan semua orang menjadi bisa punya rumah yang sehat, yang baik, yang terhormat. Tidak seperti kita menyaksikan banyak sekali saudara-saudara kita dalam satu rapat kabinet, Bapak Presiden menayangkan rumah-rumah kumuh sambil mengatakan bagaimana kita bisa tidur kalau orang Indonesia masih ada yang tinggal di tempat seperti itu. Jadi begitulah 3 skema ini Bapak Ibu sekalian, dan itu sekaligus saya bisa menjawab dari mana sumber 3 juta rumah itu berasal. Yang pertama adalah dari renovasi, dan dalam renovasi itu juga ada skema namanya PSPSPB, ya, bantuan stimulan perumahan subsidi pembangunan baru. Sehingga kalau orang sudah punya tanah tapi tidak punya rumah, dan menurut data SEM dia berada pada level desil yang paling bawah, maka dia bisa diberikan bantuan pembangunan rumah baru. Bapak Ibu sekalian, data penduduk kita sedang dikonsolidasi. Karena itu saya mohon kepada Ibu juga, mohon mumpung penduduknya nggak terlalu banyak, sekitar 130.000 ya penduduknya ya. Hah? Berapa Bu? 1,4 juta. Saya kira 140.000, ternyata kurang 0,1 ya. 1,4 juta, kira-kira rumahnya itu kan sekitar 400.000. Lebih kurang ya, rumah 400.000. Mohon didata agak akurat. Ini berasal dari desil berapa, tingkat kemiskinan berapa. Karena data desil ini penting supaya intervensinya benar. Karena merubah nasib masyarakat dari yang paling bawah untuk kemudian keluar dari garis kemiskinan harus ada dalam desain pemerintah yang akurat.
Saya datang ke BPS, diskusi agak tajam. Salah satu yang saya belum dijawab adalah karena waktu survei perumahan, kadang-kadang ada konflik. Ini yang disurvei keluarga atau rumahnya. Ada yang datang, ada 2 rumah. Rumah di sebelah kiri ini rumah bagus, rumah sebelah kanan ini tidak layak huni. Rumah layak huni didatangi, orangnya ditanya, ini rumah kamu apa tidak? Rumah layak huni ini. Dia bilang, iya rumah saya. Itu kira-kira ada 35 juta jumlahnya. Orang yang punya rumah dan tinggal di rumah yang layak huni. Kalau dia bilang ini bukan rumah saya dan dia nggak punya tanah, nggak punya rumah tempat lain, ini orang kita sebut sebagai pengantri pilih rumah. Itu yang disebut dengan backlog. 10 juta jumlahnya, 9,8 persisnya. Kemudian masuk ke rumah yang tidak layak huni karena toiletnya jelek, atap lantai dindingnya jelek. Ditanya, ini rumah saudara? Betul, ini rumah kami dan rumah ini perlu direnovasi. Itu jumlahnya Bapak Ibu sekalian 26 juta. 20 juta, sorry. 20 juta. Ya, jadi kita bisa hitung jumlah rumah itu kira-kira 35 itu tambah 20 ya. Nah, ada satu lagi Bapak Ibu sekalian, orang yang tinggal di rumah yang tidak layak, begitu ditanya oleh tukang sensus ini BPS, ini rumah saudara atau bukan? Dia bilang bukan. Anda punya tanah di tempat lain tidak punya, punya rumah tempat lain tidak punya. Ini ada 6 juta keluarga yang tinggal di rumah yang tidak layak dan rumah yang dia tinggal itu bukan rumah dia. Ini di Kebumen bisa dicek ada berapa orang kayak begitu. Sehingga dalam prediksi saya inilah kelompok yang disebut berada pada desil paling bawah, desil 1 sampai desil 4, yang pendapatannya per bulan itu kira-kira 400.000 paling rendah dan 100 atau 1,5 juta paling tinggi. Orang-orang inilah yang perlu prioritas karena ini rantai kemiskinan yang harus dipotong. Disinilah orang miskin ekstrim itu. Kita memakai instrumen negara untuk mengeluarkan orang ini dari garis kemiskinan yang ekstrim. Caranya adalah pertama beri dia aset. Atau yang pertama sertifikasi aset supaya dia punya bukti tertulis sebagai alat dia untuk berhubungan formal dengan lembaga lain, terutama lembaga ekonomi, perbankan dan sebagainya. Ini ada teorinya dalam ekonomi. Setelah itu kalau dia punya rumah di atas tanahnya, renovasi rumahnya, sehatkan rumahnya supaya bisa jadi tempat belajar, tidak kena stunting anak-anaknya dan sebagainya. Nanti dia udah punya 2 kolateral, kolateral tanah dan kolateral rumah. Dan ini membuat dia lebih berdaya karena asetnya dia pegang ada. Nah, di desa kan mulai diciptakan ekosistem Bapak Ibu sekalian, yaitu ekosistem koperasi, supaya setiap warga negara adalah bagian dari keanggotaan untuk menjadi bagian dari gerakan ekonomi nasional. Koperasinya macam-macam. Ada koperasi ikan, ada koperasi ternak, ada koperasi nelayan, ada koperasi perumahan, ada koperasi simpan pinjam, ada koperasi beras, ada koperasi kedelai, ada berdasarkan apa yang bisa dijadikan sebagai instrumen ekonomi. Besok ini hari Senin, Bapak Presiden mengumumkan berdirinya lengkap 80.000 koperasi se-Indonesia yang berada di seluruh desa dan di seluruh pulau. Ini yang akan dilakukan supaya rakyat itu menjadi bagian dari ekonomi. Jangan ekonomi ini ada yang nonton, ada yang aktif. Ini yang disebut dulu almarhum Pak Adi Sasono, orang Pekalongan, guru saya, yang bilang kalau kayak begitu nanti ada yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah anak. Tapi semua desa suntikan apa? Jadi semua harus masuk dalam kegiatan ekonomi, dan inilah yang Bapak Ibu sekalian akan dikerjakan oleh pemerintah kita. Terima kasih sekali lagi. Saya berada di Kebumen ini dalam semangat bahwa dari sini kita bergerak untuk menata pola perubahan nasib masyarakat. Kalau betul adalah Kebumen adalah kabupaten yang paling miskin dan Ibu belum setahun dilantik sama dengan Bapak Presiden,
Mari kita kerjasama untuk membuktikan bahwa Kebumen, karena presiden berasal dari sini, kita bisa bilang dalam 5 tahun ini kurang bisa menjadi kabupaten yang paling kaya di Jawa Tengah. Alatnya sudah ada, saya siap membantu juga secara khusus. Silakan kita bergerak bersama-sama. Saya yakin kalau kita fokus, kita selesaikan ini dan kita mulai dari akurasi data, kita bergerak pelan-pelan. Desil 1, 2, 3 sampai orang keluar nanti dari desil 8 sudah berada di atas garis kemiskinan, bahkan mulai mapan. Dan itulah cita-cita nasional kita, menjadi negara maju. Kita ini Bapak Ibu sekalian, terakhir sudah dikategorikan oleh World Bank sebagai negara maju kita sekarang ini. Makanya angka kemiskinannya tambah jadi 60%. Kenapa? Karena standar menjadi negara maju itu pendapatan per kapitanya tinggi. Tadinya konsumsi kalori per kapitanya sehari cuma $1. Artinya kalau ada orang pendapatannya per hari 15.000, dalam kategori sebagai negara yang belum berkembang atau negara berkembang, itu sudah dianggap keluar dari garis kemiskinan. Dan World Bank waktu naikin kita menjadi negara maju, standarnya itu $6, Bapak Ibu sekalian. $6 itu kira-kira 6 kali 15, 6 kali 15.000. Kira-kira berapa itu? Berapa? 90.000. Dengan standar penghasilan 90.000, maka angka kemiskinannya meningkat. Tapi kita udah jadi negara maju. Dan maunya begitu, kita harus jadi negara maju. Kita kejar standar itu. Kalau bisa tidak ada orang Kebumen yang pendapatan hariannya di bawah 90.000 per hari, yang ditandai oleh konsumsi kalori per kapita. Ini kita bisa kerjakan, bisa diatur, bisa direncanakan, dan saya kira dengan modal sejarah yang besar Kebumen ini, insya Allah saya percaya sanggup untuk melakukan itu. Amin. Apalagi kalau kita bisa bekerja sama dan mari bahu-bahu untuk menyelesaikan ini. Ya, Ibu punya sentimen positif terhadap pemerintah pusat karena ada akar sejarah. Makanya saya mau kasih tips, perbanyaklah kegiatan untuk mengingatkan orang Indonesia dan pejabat bahwa presiden berasal dari sini. Ayo pasti banyak yang datang ke sini nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.